Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bisakah Anda mengetahui kehendak Tuhan bagi diri Anda? Begitu satu pertanyaan yang sempat dilontarkan kepadaku oleh seorang teman yang kritis terhadap panggilan imamat yang saya hayati. Tentu saja saya tidak mengetahui dengan pasti kehendak Tuhan. Namun satu hal yang saya tahu ialah nilai sukacita yang konsisten muncul di dalam fase-fase hidup imamat, termasuk di saat-saat terberat dan penuh penderitaan. Sukacita itu dapat bertumbuh ketika melihat buah-buah pelayanan yang dipanen dari perkembangan diri, baik dari segi iman maupun intelektual, atau dari perkembangan kerohanian dan hidup menggereja umat beriman, atau dalam perkembangan bidang-bidang khusus yang ditangani seperti institusi pendidikan, media cetak dan elektronik, dan sebagainya. Namun lebih dari itu, sukacita juga datang dari damai di kedalaman hati di saat merayakan sakramen-sakramen yang membawa kekudusan, baik bagi diri sendiri maupun bagi umat Allah. Di saat ini saya berani untuk mengatakan, inilah kehendak Tuhan bagi saya saat ini. Kita berada di fase akhir masa Natal yang akan kita tutup dengan merayakan pesta pembaptisan Tuhan, sekaligus menandai awal masa biasa. Apa rencana Anda untuk periode baru dalam hidup iman tersebut? Jika Anda kecewa dengan Tuhan karena begitu banyak kepedihan dalam masa pandemik ini, kira-kira apa yang ingin Anda lakukan? Mau meninggalkan Tuhan? Atau mau setia kepadanya? Tentu yang kita harapkan adalah berlaku setia padanya. Namun untuk mencapai tahapan ini, ada daya batin yang perlu kita miliki. Dalam refleksi episode ke-121 ini, kita diajak untuk menggali daya-daya iman yang perlu kita miliki agar kesetiaan kita tidak goyah oleh goncangan-goncangan yang tak pernah berhenti menyerang keutuhan iman pribadi dan komunitas umat Allah. Menghantar refleksi ini, kita akan membaca teks Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 11. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Ketika Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara, sesudah 30 tahun hidup tersembunyi sebagai anak Yusuf dan Maria, Yesus mencapai titik tujuan kedatangannya ke dunia. Ia adalah Firman yang menjadi manusia, diutus untuk mewujudkan cinta Bapa yang ingin menyelamatkan manusia dari kungkungan dosa. Nabi Yesaya telah menubuatkan tugas Firman ini yang harus masuk ke dalam dunia
dan membawa anugerah kehidupan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Takdir hidup Firman yang menjadi manusia itu memang berat, tetapi Yesus menjalaninya dengan setia, sehingga menjadi contoh bagi umat manusia bahwa Tuhan berkomitmen pada rencananya dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dalam peristiwa pembaptisan di Sungai Yordan, kita menemukan pewahyuan komitmen Allah tersebut. Pada kesempatan ini misteri Allah Tritunggal terkuak dan karya keselamatan itu bukan hanya milik satu persona ilahi, Yesus Kristus, tetapi juga menjadi komitmen 3 persona ilahi bersama-sama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa hadir dalam suara yang berseru dari langit, Putra hadir dalam Yesus yang dibaptis Yohanes, Roh Kudus hadir dalam rupa burung merpati yang melayang di atas Yesus. Dengan pewahyuan tersebut, Allah Tritunggal mengungkapkan bahwa hakikat cinta yang diwujudkan berakar dari kesetiaan Bapa kepada ciptaannya, diwujudkan melalui pelayanan Yesus di tengah manusia, dan diteruskan oleh Roh Kudus dalam karunia inspirasi yang memungkinkan karya keselamatan itu dilanjutkan oleh Gereja Kudus, umat beriman yang percaya kepada Kristus. Tuhan sudah mengungkapkan diri. Manusia memiliki gambaran betapa besarnya misteri keselamatan itu. Namun misteri yang begitu agung itu kini diimplementasi dalam bahasa manusia sehingga dapat diindrai dan dipahami, dan akhirnya menjadi energi iman untuk meneruskan pelayanan serupa kepada orang lain. Apa daya-daya iman yang perlu kita miliki agar iman itu terus terintegrasi ke dalam diri kita dan terus menjadi pendorong bagi kita dalam menghadapi kehidupan yang berat saat ini? Pertama, kita mulai dengan pengakuan bahwa karya keselamatan itu karya Allah sendiri. Kita tak bisa menghentikannya. Karya itu tidak terselami akal budi semata-mata, karena itu kita memerlukan iman. Iman yang menolong budi, karena indera saja tidak mencukupi. Kedua, kita meneladani sikap 2 tokoh penting di Sungai Yordan, Yesus dan Yohanes, yakni kerendahan hati. Nabi Yesaya mengatakan bahwa firman itu seperti salju yang tak akan kembali ke langit sebelum mengairi bumi dan memberi kehidupan kepada banyak makhluk. Yesus Sang Firman tak akan kembali ke kemuliaan surgawi sebelum mengairi bumi dan memberi kehidupan. Bumi adalah manusia berdosa, diairi dengan darahnya yang tertumpah, yang membawa kehidupan melalui kebangkitan. Agar manusia dapat diyakinkan bahwa semua rencana besar ini demi keselamatan mereka, Yesus dan Yohanes Pembaptis memberikan pesan bahwa tanpa kerendahan hati, proses dan nubuatan Nabi Yesaya itu tidak akan tercapai. Hanya orang-orang yang rendah hati yang bisa memikul salib dan bersukacita karenanya. Saudara, kita membutuhkan 2 daya batin ini. Tumbuhkanlah kesadaran selalu bahwa kasih Tuhan tak pernah surut. Tuhan itu setia pada kita yang berdosa, rela melayani kita yang berdosa, dan mau melibatkan kita yang berdosa untuk menguduskan dunia. Kita tak bisa memahami seutuhnya misteri ilahi ini, namun kita mengalami dan menikmati berkat-Nya. Karena itu, dari pihak kita diharapkan kerendahan hati untuk menerima dan melaksanakan kehendak-Nya
yang membawa rahmat pengudusan bagi banyak orang. Semoga Tuhan akan menemukan kita berteguh dalam iman, sehingga kata-kata ini berlaku bagi kita. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan Yesus Kristus, di depan salib-Mu kami bersujud dan membaharui iman. Semoga kami tetap setia padamu dalam setiap detik hidup kami, walaupun kesulitan terus menghadang kami. Buatlah kami selalu sadar akan cinta-Mu yang menyelamatkan, dan jadikanlah kami orang yang rendah hati untuk menjadi pelayan cinta-Mu kepada sesama kami. Amin.